Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kasih sayangnya kita bisa dipertemukan pada kesempatan kali ini. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait karya tulis ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Efektivitas Penyampaian Dakwah Secara Online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramdhani, asal dari kelas A dengan nomor pokok mahasiswa 10030121027. Dakwah merupakan suatu kegiatan untuk mengajak atau merubah atau menstimulasi seseorang muslim untuk menjadi lebih baik dan untuk menginternalisasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya. Para dai harus menggunakan berbagai macam media dakwah yang harus dia gunakan untuk memaksimalkan penyampaian pesan-pesan Islami kepada mad'u atau target dakwah. Setiap dai memiliki cara tersendiri dalam melakukan dakwahnya. Kebanyakan dari mereka yang berusia muda lebih dapat memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat di zaman sekarang ini. Contohnya seperti Ustadz Hanan Attaqi dengan Thip-nya, Felix Xiao, dan lain-lain. Penggunaan teknologi dalam dakwah memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar. Dakwah melalui internet dapat memungkinkan setiap individu menerima konten dakwah kapanpun dan dimanapun mereka berada. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penulisan dengan judul ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran teknologi sebagai media dakwah. Yang kedua, seberapa besar pengaruh dakwah online. Yang ketiga, seberapa efektif penyampaian pesan dakwah melalui internet, media sosial, dan platform online lainnya. Lalu tujuan dari penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui peran-peran teknologi sebagai media dakwah. Yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh dakwah online terhadap kaum milenial atau kaum muda. Yang ketiga, mengetahui seberapa efektif penyampaian pesan dakwah melalui internet. Manfaat dari penulisan ini antara ini yang pertama, manfaat teoritis. Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Lalu yang kedua, manfaat praktis bagi penulis tersendiri. Ini diharapkan mampu menjadi sarana bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis sendiri. Lalu yang kedua, bagi pembaca selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pengaruh teknologi dalam metode dakwah. Lalu kita masuk pada bab 2, kerangka teori. Di sini ada landasan teori. Yang pertama, pengertian dakwah. Menurut bahasa, dakwah yang berarti seruan atau panggilan atau dapat juga diartikan sebagai ajakan. Pengertian dakwah menurut Salahuddin Sanusi yaitu dakwah itu adalah usaha mengubah keadaan yang negatif menjadi keadaan yang positif, memperjuangkan yang ma'ruf atas yang munkar, dan memenangkan yang hak atas yang batil. Kemudian pengertian dakwah menurut Timur Jailani yaitu dakwah ialah menyeru kepada manusia untuk berbuat baik dan menjauhi yang buruk sebagai pangkal tolak kekuatan mengubah masyarakat dan keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik sehingga merupakan suatu pembinaan. Kemudian pengertian dakwah menurut Toha Yahya Omar. Dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana pada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dapat disimpulkan dari pengertian dakwah menurut para tiga ahli itu, dakwah merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk membela keadilan, kebenaran, kebaikan, dan menghilangkan sebuah keburukan atau sisi negatif pada diri seorang atau individu yang menghilangkan kemaslahatan bagi umat di dunia dan akhirat.
Lalu dari bagian kedua landasan teori ada tujuan dan fungsi daripada dakwah. Tujuan dakwah secara khusus adalah yang pertama, mengubah paradigma berpikir seseorang tentang arti penting dan tujuan hidup sesungguhnya. Lalu yang kedua, menginternalisasikan atau memasukkan ajaran Islam dalam kehidupan seorang muslim sehingga menjadi kekuatan batin yang dapat menggerakkan seseorang dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam, perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang ketiga, wujud dari internalisasi ajaran Islam tersebut adalah seorang muslim memiliki keinginan untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang berisi tentang sunnah-sunnah Rasul yang telah beliau ajarkan, perintahkan. Adapun fungsi dakwah adalah yang pertama, mengesahkan Tuhan, pencipta alam semesta. Lalu yang kedua, mengubah perilaku manusia dari keburukan menjadi nilai-nilai kebaikan. Lalu yang ketiga, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Untuk membahas lebih lanjut tentang efektivitas dalam penyampaian dakwah online, tentu kita harus mengetahui bagaimana dan apa itu teknologi. Pengertian teknologi menurut Capra ialah suatu pembahasan sistematis atas seni, terapan, atau pertukangan. Lalu pengertian teknologi menurut Merriam-Webster, teknologi ialah salah satu penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu, cara menyelesaikan tugas terutama dengan metode, proses teknis, metode atau pengetahuan, serta juga aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Lalu yang ketiga, pengertian teknologi menurut Miyarso. Pengertian teknologi dari Miyarso yaitu suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Selanjutnya, media, dakwah, dan masyarakat modern. Media digunakan untuk sebagai alat atau jembatan antara dai dan mad'u, sedangkan dakwah merupakan suatu aktivitas dari ajaran untuk kebaikan, dan masyarakat modern merupakan masyarakat yang ada pada saat ini yang menggunakan segala teknologi, kecanggihannya, dan segala kelebihan-kelebihannya. Jika melihat fenomena keberadaan internet dewasa ini, bahwa sejak ditemukannya internet telah terjadi perubahan besar dalam komunikasi massa. Banyak dan beragamnya informasi di internet menjadi sumber daya informasi baru yang menarik khalayak media massa untuk berpindah dari media massa lama yang seperti contohnya koran, majalah, dan segala media massa yang berbentuk fisik ke media baru atau media yang bersifat maya atau tidak nyata. Tamburaka 2013 halaman 76-77. Fenomena dakwah digital menurut Ono Widodo Purbo dalam Republika yang diterbitkan pada hari Jumat 15 Juli 2011 halaman 3 memang berkembang seiring berkembangnya teknologi informasi di dunia. Jadi menurut Ono Widodo Purbo, dakwah online akan berkembang seiring perkembangan dari teknologi informasi yang terjadi di dunia saat ini. Lalu internet sebagai media dakwah. Internet sebagai salah satu media massa yang memiliki jangkauan yang luas dan mendunia dapat digunakan sebagai media penyampaian pesan yang cepat dan efektif, termasuk pesan-pesan dakwah. Kelebihan-kelebihan internet yang dapat digunakan karena dapat menyimpan data yang besar, menggunakan kecepatan yang tinggi, luas jangkauannya, itu merupakan suatu kelebihan yang dapat digunakan sebagai media dakwah untuk memaksimalkan dari potensi-potensi penyampaian dakwah secara online tersebut. Selanjutnya kita memasuki pada bab 3 pembahasan media dalam dakwah online. Media dalam dakwah online itu menggunakan berbagai macam cara dan metode. Yang pertama ada media tatap muka sebagai wadah komunikasi. Media tatap muka di sini bukan merupakan tatap muka secara langsung dengan bertemu atau menghadiri kajian-kajian para dai yang diselenggarakan, melainkan menggunakan fitur live streaming ataupun aplikasi yang tersedia seperti contohnya Zoom Meeting ataupun Google Meeting
Yang kedua ada media audiovisual. Media yang berupa audiovisual banyak dijumpai dalam beragam media online. Ceramah singkat yang dibalut dengan tayangan ilustrasi memberikan penyampaian dakwah singkat yang mudah dipahami oleh para pendengar. Untuk media audiovisual ini sering kita jumpai di Instagram ataupun di status teman dari WhatsApp. Lalu yang ketiga, media visual. Media visual juga dapat digunakan sebagai media dakwah yang bermanfaat. Bentuk dari media visual tersebut ialah berupa gambar, poster, dan video ceramah yang sudah diabadikan agar dapat dilihat kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya yaitu komunikasi dakwah melalui media sosial. Dalam hal ini, aktivitas dakwah merupakan proses komunikasi yang mensyaratkan adanya interaksi sosial. Wahyu Ilahi pada tahun 2010 menjelaskan bahwa dalam kegiatan dakwah pasti ada proses interaksi, yaitu hubungan antara dai atau penceramah sebagai komunikator di satu pihak dan mad'u atau jemaah sebagai target dakwah sebagai komunikan di pihak lain yang ditunjukkan untuk mempengaruhi mad'u yang akan membawa perubahan sikap terhadap tujuan dakwah pada awalnya. Jadi benar-benar terjadi interaksi sosial antara dai dan mad'u. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan dakwah online. Kelebihan dakwah online yaitu yang pertama bersifat fleksibel. Artinya fleksibel di sini yaitu segala sesuatunya tidak kaku atau terpaku pada satu titik, satu waktu, atau satu tempat. Dakwah online itu dapat dijadwalkan dan dapat dilaksanakan kapanpun sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan dari dai dan juga mad'u. Lalu yang kedua, dakwah online dapat dibalut dengan modernisasi. Segala konten dakwah dapat menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan metode dakwah konvensional seperti pada umumnya yang terkesan agak kaku. Konten dakwah pada media online dapat diberikan polisan editing seperti contohnya short story, kajian pendek, dan video-video ceramah lainnya yang disertai dengan ilustrasi-ilustrasi video. Lalu yang ketiga, kelebihannya yaitu konten dakwah online itu mudah didapatkan. Kita hanya perlu menggunakan device kita, menggunakan internet, lalu kita dapat menjumpai berbagai macam konten dakwah di berbagai aplikasi atau platform, situs-situs dakwah yang dapat kita kunjungi. Yang keempat yaitu kelebihannya dakwah online itu dapat menembus ruang dan waktu. Maksudnya dakwah online menembus ruang dan waktu itu yang kita dapatkan contohnya video-video yang telah lampau, dakwah-dakwah atau ceramah-ceramah dari para dai yang sudah 10 tahun yang lalu masih kita bisa tonton. Lalu dan kapanpun kita bisa tonton, entah itu siang, malam, dan bagaimanapun keadaan kita bisa menontonnya. Lalu ada kekurangan dari dakwah online. Terlepas dari segala kelebihannya, dakwah online juga memiliki kekurangan sendiri tentunya. Yang pertama yaitu kebanyakan dari konten dakwah hanya bersifat satu arah saja. Jadi kurangnya interaksi sosial daripada penceramah atau dai kepada mad'u. Ini akan mengakibatkan sebuah sedikit kekeliruan atau sedikit kesalahpahaman apabila ada sesuatu yang tidak bisa ditanggapi atau ditanyakan secara langsung kepada para dai. Yang kedua yaitu kemudahan yang banyak disalahgunakan. Kemudian kemudahan dari melakukan dakwah banyak disalahgunakan. Itu terlihat dari banyaknya muncul situs-situs yang dinilai sesat dan tidak bertanggung jawab yang dibuat oleh oknum. Terkadang juga banyak oknum yang memotong video para dai sehingga menimbulkan multitafsir yang dapat mengganggu kesatuan dan persatuan umat. Lalu pembahasan yang keempat yaitu contoh penerapan dari metode dakwah online sendiri. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini saya mengambil contoh dari salah satu hafiz Quran Indonesia yaitu Taqi Malik. Taqi Malik dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran dan hafiz. Ia bisa menghafal 30 juz di usia muda yaitu 17 tahun. Ia menghafal 30 juz Al-Quran dalam waktu 4 tahun. Di Instagram pribadi miliknya,
Dia memiliki jumlah followers yang mencapai 2,2 juta. Selain itu, ia juga disebut mengenyam pendidikan di Kairo, Mesir. Dengan pengikut banyak, Taqi Malik membuat begitu banyak lahan dalam berdakwah. Banyak sekali postingan-postingan tentang agama seperti mengaji dan lain sebagainya. Taqi Malik juga sering melakukan live Instagram untuk mengaji bersama dan berdakwah tentang ajaran-ajaran Islam. Taqi juga memanfaatkan fitur question di Instagram untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari followersnya tentang agama Islam. Dakwah menggunakan platform sosial dapat memberikan kemudahan bagi seseorang yang memiliki kesibukan, terutama bagi kaum milenial yang ingin memperdalam ilmu agama Islam. Dan saat ini, pengguna media sosial terbanyak adalah kaum milenial, jadi dakwah menggunakan media sosial akan cocok untuk digunakan di masa sekarang. Lalu bab yang terakhir, yaitu bab 4 penutup. Kesimpulannya adalah perubahan dunia tidak dapat dihindari. Kebutuhan manusia akan selalu meningkat dan teknologi akan terus berkembang. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, keefektifan penyampaian dakwah secara online terdapat pada kreasi dan inovasi dari konten-konten dakwah yang diposting. Strategi dakwah juga berperan penting dalam keefektifan penyampaian pesan dakwah dengan apapun metode yang dilakukan. Ketika menyampaikan suatu pesan dakwah, maka isi pesan tersebut sangatlah penting perannya. Walaupun pesan tersebut baik, tetapi jika disampaikan dengan cara yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh mad'u atau sebagai jemaah target dakwah. Untuk itu, kejelian dan kebijakan dari para dai dalam menyampaikan pesan dibutuhkan keahlian agar dapat mencapai tujuan daripada dakwah untuk mengubah dan mempengaruhi sikap mad'u ke arah yang lebih baik. Pesan dakwah yang tepat pada dasarnya dapat membimbing manusia menuju moralitas yang baik. Saran yang dapat dikemukakan pada karya tulis ilmiah ini antara lain, yang pertama, diharapkan kepada para dai atau admin media sosial sebagai pengelola situs atau akun dakwah terus meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam menopang kualitas konten-konten dakwah yang dipublikasikan secara online. Yang kedua, diharapkan kepada para pengguna jejaring sosial agar tidak melakukan penyalahgunaan terhadap konten-konten dakwah di dalam internet yang dapat memecah belah umat. Yang ketiga, diharapkan dilaksanakannya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi secara lanjut demi menyempurnakan metode dakwah online. Lalu yang keempat dan terakhir, diharapkan pada pihak yang lebih berkompeten melaksanakan kajian ilmiah tentang dakwah online maupun keefektifannya sebagai penyampai pesan agama untuk mengetahui seberapa jauh peran dakwah online di dalam masyarakat, khususnya di era saat ini, yaitu era digitalisasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang telah saya gunakan. Dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.